Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi di YouTube BBM Channel. Belajar bersama menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang indera pendengar kita, yaitu telinga. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang bagian-bagian telinga, cara kerja telinga, fungsi telinga, dan cara merawat telinga. Sebelum ke materi, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Nah, sekarang perhatikan gambar telinga berikut ini ya. Sebagaimana kalian ketahui, telinga merupakan salah satu panca indera kita yang berfungsi untuk mendengar. Bagaimanakah proses telinga kita bisa mendengar? Yang pertama, daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga tengah. Yang kedua, di telinga bagian tengah, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Yang ketiga, getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi rangsangan syaraf. Sekarang, kita akan bahas bagian-bagian telinga yang berperan penting dalam proses pendengaran kita ya. Telinga kita terbagi menjadi 3 bagian loh. Yang pertama, telinga bagian luar. Fungsi utama telinga luar ini adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Yang kedua, telinga bagian tengah. Fungsi telinga tengah yaitu untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Telinga luar. Bagian-bagian telinga luar terdiri dari daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi dan melindungi telinga dari kotoran. Lubang telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Saluran pendengaran. Saluran pendengaran berfungsi sebagai penghubung telinga tengah. Bagian-bagian telinga tengah terdiri dari gendang telinga. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Saluran Eustachius. Saluran Eustachius berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Kemudian, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini merupakan tulang pendengaran yang berfungsi. Telinga dalam. Bagian-bagian telinga dalam terdiri dari tingkap oval, berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah sifut.
Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah sifut. Rumah sifut atau koklea berfungsi menerima gelombang bunyi yang jadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke syaraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi menerima rangsangan bunyi dari rumah sifut yang selanjutnya dikirim ke otak. Setelah tadi kita mempelajari tentang cara kerja telinga, bagian-bagian telinga dan fungsinya, sekarang kita akan membahas tentang penyakit telinga. Penyakit-penyakit yang dapat terjadi pada telinga kita diantaranya 1. Infeksi telinga. Infeksi telinga dapat disebabkan oleh kuman, bakteri, hingga virus yang menginfeksi bagian telinga. 2. Kanker telinga. Kanker telinga lebih banyak menyerang kulit bagian luar telinga, namun tidak menutup kemungkinan juga dapat terjadi pada bagian liang hingga tengah telinga. Kanker telinga luar biasanya ditandai dengan adanya luka koreng selama bertahun-tahun yang terjadi di bagian luar atau tepi telinga. Selanjutnya, kanker di bagian liang telinga. Kanker di bagian liang telinga mengakibatkan gangguan pendengaran dan cairan keluar dari liang telinga. Lumpuh juga bisa terjadi di bagian wajah sisi telinga yang terkena kanker. Kemudian yang terakhir adalah kanker telinga tengah. Gejala yang sering muncul adalah gangguan pendengaran, kelumpuhan pada wajah, keluarnya cairan selama bertahun-tahun dari telinga bagian dalam disertai darah. 3. Tuli konduksi. Penyakit telinga ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penebalan atau pecahnya membran timpani, penyumbatan saluran telinga diakibatkan oleh minyak serumen, pengapuran pada tulang pendengaran, kerusakan saraf auditori, hingga kekakuan hubungan stapes pada tingkat oval. Tuli kondusif akan membuat telinga tidak bisa mendengar karena gangguan yang terjadi pada penghantar getaran suara. Nah, itulah diantaranya penyakit-penyakit yang dapat terjadi pada telinga kita. Nah, agar telinga kita tidak sakit, maka telinga kita harus kita rawat. Bagaimana ya cara merawat telinga? Cara merawat telinga. 1. Bersihkan telinga dengan cara yang benar. Bagaimana cara membersihkan telinga? Telinga merupakan organ yang dapat membersihkan dirinya sendiri. Cairan seperti lilin yang ada di dalam telinga berfungsi untuk mencegah debu dan partikel berbahaya lainnya untuk masuk ke dalam telinga. Jadi, fungsi cairan lilin ini sangat penting untuk kesehatan telinga dan adanya kotoran telinga merupakan sesuatu yang normal. Jika kamu mempunyai kelebihan cairan lilin ini, kamu dapat membersihkan daerah sekitar rongga telinga dengan handuk lembut. Atau kamu bisa meminta bantuan dokter untuk membersihkan telinga kamu dengan alat khusus. Cara yang kedua yaitu lindungi telinga kamu dari suara keras. Fungsi telinga adalah untuk mendengar, namun telinga mempunyai kapasitas kemampuan untuk mendengar suara. Tidak semua suara masuk ke dalam kategori aman untuk didengar telinga. Terlalu sering terpapar dengan suara keras dapat membuat kemampuan mendengar kamu berkurang. Sumber suara keras ini bisa bermacam-macam. Misal dari lingkungan kerja kamu, dari musik yang kamu dengarkan, dan lain sebagainya. Cara merawat telinga yang ketiga yaitu jaga telinga kamu agar tetap kering. Telinga yang selalu basah atau kelembapan telinga yang berlebihan dapat memungkinkan bakteri untuk masuk ke dalam saluran telinga. Hal ini dapat menyebabkan infeksi pada telinga yang disebut dengan telinga perenang atau swimmer ear atau otitis eksterna.
Swimmer ear adalah infeksi pada telinga luar yang disebabkan oleh air yang terjebak di saluran telinga sehingga mengakibatkan bakteri terperangkap. Dalam lingkungan yang hangat dan lembab, bakteri ini semakin banyak jumlahnya sehingga menyebabkan iritasi dan infeksi pada saluran telinga. Cara merawat telinga yang keempat yaitu lakukan pemeriksaan telinga rutin ke dokter. Memeriksakan telinga kamu ke dokter penting untuk dilakukan, terlebih lagi saat usia kamu mulai menua. Gangguan pendengaran berkembang secara bertahap, sehingga kamu perlu memastikan kondisi telinga kamu dalam keadaan sehat setiap waktu. Kamu perlu untuk melakukan tes awal pendengaran, sehingga kamu dapat mengukur dan mengambil tindakan setiap ada gangguan pendengaran yang kamu rasakan. Pemeriksaan telinga juga dilakukan untuk memastikan tidak ada penumpukan kotoran telinga di dalam telinga. Jika ada, telinga kamu mungkin butuh untuk dibersihkan. Nah, itulah bagaimana cara merawat telinga. Jangan lupa, agar telinga kalian tetap berfungsi, kalian harus merawatnya dengan baik. Hal itu termasuk salah satu cara bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang telah memberikan kita telinga yang normal dan bisa mendengar dengan baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Sebelum Ibu akhiri, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.